Video intro ini direkam menggunakan Xiaomi 12 Lite kamera depan di resolusi 1080 60 fps. Jadi nontonnya di save dulu YouTube-nya di 1080 60 fps biar kelihatan hasilnya seperti apa realnya. Oke, ini cocok banget dan worth it banget buat teman-teman yang mau bikin konten review produk dan juga jualan live. Kenapa? Karena kamera depannya bisa autofocus dan bisa ngezoom detail seperti ini ya. Kita autofocus. Tuh, kebaca nggak? Detail banget kan? Sedekat ini. Oke. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Subscribe dulu channel ini dan nonton videonya sampai habis. Buat apa? Buat bayar token listrik. Noh, bunyi udah. Ini 1080p 60 fps kamera belakang Xiaomi 12 Lite. Ada patah-patah apa enggak? Ada dikit ya. Tuh. Pas biasanya paling parah tuh pas diagonal. Oke, ada sedikit. Tapi kalau misalkan mau video sinematik, ada motor gue pas kotor. Ada sih, ada patah. Jadi kalau mau bikin sinematik sering gagal karena langsung ada frame skip, frame drop, tek gitu. Oke, kalau untuk HDR ini dengan muka, ini tanpa muka, ini dengan muka, ini tanpa muka. Gimana? Itu ngebelakangin cahaya. Kalau mengedepankan cahaya, gimana? Oke, ini mic langsung ya. Gue reviewnya pakai mic langsung Xiaomi 12 Lite. Gimana? Cerah? Terang? Agak silau. Kalau ini 1080 30 fps ya. Sepertinya kalau dari gerakannya kayak nggak 30 fps, kayak 24 fps ini. Di bawah 30. Berasa frame skipnya gitu. Oke, ini gue males buat tes jalan sebenarnya karena stabilizer itu bisa diedit, di CapCut pun bisa. Tapi kalau patah-patah nggak bisa diedit. Ya, jadi yang paling penting itu patah-patah atau enggaknya, bukan stabilnya. Kalau gua, karena akan diedit-edit. Oke, untuk HDR di 30 fps seperti apa? Ini dengan muka, ini tanpa muka, ini dengan muka, ini tanpa muka, dan ini mengedepankan cahaya. Gimana? Jelas? Terang? Kalau ini lensa ultra wide di 30 fps. Ini sama berasa kayak 24 fps. Oke, kita lihat distorsinya ya, garis lurus di pojokan. Oh, tetap lurus. Tidak ada distorsi lengkungan yang aneh-aneh. Oke, nih. Maju, mundur. Stabil. Ultra wide stabil juga, enak. Oke, stabil. Kalau untuk HDR-nya, ngebelakangin cahaya ya, gimana? Ini tanpa muka, ini dengan muka. Ini tanpa muka, ini dengan muka. How? Ini kamera depan Xiaomi 12 Lite 1080 60 fps. Oke, smooth, ada patah-patah. Sama kayak kamera belakang, ada sedikit. Dan ini gue ngerekam di airplane ya, karena kalau nggak ada notif masuk, patah-patah. Oke, ngebelakangi cahaya, HDR gimana? Sepertinya lebih tajam HDR di kemarin Poco M6 Pro. Ini terlalu flare cahayanya. Coba kita tap. Ini karena ada autofocusnya, kita tap mata langit, tap muka, tap langit, tap muka. Kalau autofocusnya nggak bisa, gitu. Langit, muka. Tapi gue kurang suka. Coba dielap dulu dikit.
Iya, lebih suka di Poco M6 Pro kemarin. Ini terlalu flare. Ini ngedepanin cahaya. Kalau ngedepanin nggak masalah, terang. Cuman HDR ke mukanya itu lebih suka Poco M6 Pro, lebih bagus, lebih detail, lebih tajam. Ini kumis gua. Karena ada autofocusnya menang sih. Tapi kemarin segini juga Poco M6 Pro tanpa ada autofocus, jarak dekatnya bagus juga dia. Mana autofocusnya? Ini udah disentuh, gua sentuh di muka gua. Kok masih gelap? Oke, segitu aja kamera depan. Dan ini 1080 30 fps. Oke, sama frame dropnya kayaknya nggak sampai 30 fps. Kayaknya di bawah. Oke, ini untuk HDR. Dengan muka. Dengan muka. Kita tap langit. Tap muka. Tap langit. Tap muka. Dan nanti kita bandingin. Gue tampilin dari Poco M6 Pro. Cahaya di depan aman. Ya, ini bonus aja tes pakai Gcam ya. Tetap patah-patah ternyata. Tuh patah-patah. Gcam dengan diaktifkan stabilizer HV2-nya. Tapi kalau cepat gini tuh kan dek. Ini di dalam ruangan 1080 60 fps Xiaomi 12 Lite. Patah-patah tuh. Patah-patah. Ini pakai lampu 15 watt. Cukup terang, tapi patah-patah. Patah-patah. Ini 60 fps, kita coba yang lain. Ini 30 fps-nya. Sama patah-patah juga, frame drop. Apa karena low light? Ya, ini lampu 15 watt. Tuh. Terutama gerak diagonal ini patah banget. Mungkin stabilizernya hanya bisa atas bawah kiri kanan. Enggak, patah juga ini. Kiri kanan juga. Tuh kan, patah ya, berasa. Ini 1080 60 fps kamera depan di indoor ya. Dengan 15 watt lampu Philips, autofokusnya jalan. Oke. Terang 60 fps. Apakah patah-patah? Sama. Diagonal. Tapi agak lebih sedikit mulus dibanding kamera belakangnya sih. Jadi kalau mau bikin vlog di roller coaster atau di atas motor, berasa banget ini patah-patah. Kalau ngerekam mobil lagi jalan, berasa tuh dia kayak teleport. Oke lah, puyeng. Dan ini 30 fps-nya sepertinya agak merah ya skin tone-nya. Lebih merah di 30 fps. Tadi 60 fps putih. Oke, autofokusnya. Diagonal patah-patah kah? Agak lebih konsisten, tapi ya lagi-lagi sepertinya di bawah 30 fps ini. Ini distabilkan ya untuk kamera depan belakang sampai dengan 60 fps stabil semua. Mantap sih. Tapi ya itu dia, patah-patah aja. Ini 1080 60 fps. Tadi baru mulai aja udah patah-patah ya.
Aduh patah. Aduh patah. Patah hancur. Gerak diagonal tadi hancur banget. Baru mulai juga udah hancur. Oke, 1080 60 fps kamera belakang Xiaomi 12 Lite patah-patah. Ya, tapi kadang mulus juga, nggak konsisten. Aduh, habis ini kita coba pakai Gcam yuk. Apakah bisa mengobati? Kacau. Ini mulus ini. Entahlah, capek gue nyari HP yang mulus. Kecuali iPhone. Tuh, patah-patah tuh. Ini low light 1080 30 fps. Ya, kelihatannya kalau 30 fps tuh agak bikin puyeng pergerakannya. 30 frame per second. Tapi memang kelihatan terang nih. Nah, saat kita ubah ke 60 fps, coba ya. Ya, ini dia kamera depan 1080 60 fps Xiaomi 12 Lite kamera depan. Aduh, berasa patah-patah. Tuh lihat garis ruko belakang gue ini, rolling door. Patah-patah. Aduh, handphone 4 jutaan, hampir 5 juta launchingnya. Masa begini? Kacau lah, susah banget nyari yang smooth. Ya, seperti biasa 30 fps pasti lebih terang. Tapi ya patah-patahnya tuh agak samar karena dia 30 fps. Tapi saat 60 fps yang frame rate lebih gede, patahnya jadi berasa. Oke, terang ya. 1080 30 fps kamera depan Xiaomi 12 lah. Ini dia kemampuan video call dengan lawan bicaranya pakai Poco M6 Pro. Ini sorry pakai suara dubbing atau record karena pakai suara asli dari video call feedback ngong gitu, berisik banget. Jadi terpaksa gue mute, terus ini di record. Dan ini kenapa gue bikin ini? Karena kemarin di komenan ada yang pakai handphone merek lain pas video call WhatsApp katanya gelap. Dan baru inget, iya dulu pernah pakai Zenfone 5 video callan WhatsApp gelap. Terus pakai Huawei 8X kalau nggak salah jadi ngeblur. Padahal video biasa, kamera biasa nggak ngeblur gitu ya. Dan ini kemampuan di outdoor backlight ya, membelakangi matahari, keren. Yoi, indoor oke, outdoor oke. Dan kalau stabilisasi ya nggak ada karena kan dia ACE ya, jadi pada saat di aplikasi tertentu dia nggak aktif, kecuali mungkin yang sudah ada OIS-nya dia akan ngikut pada aplikasi apapun. Oke, ini keren sih. Dan WhatsAppan ini juga gue sistemnya di screen recording dari handphone penerima masing-masing ya, jadi udah gue tulisin itu Mi 12 Lite kiri, Poco M6 Pro kanan. Kita upload story dari Xiaomi 12 Lite kamera depan. Kita coba HDR-nya. Wow, terang. Kita tap, nggak bisa di tap. Autofocusnya tidak ada pas di aplikasi IG. Dan untuk zoom, wow, detail sekali. Ini lebih dekat dari Poco M6 Pro kemarin. Otomatis ke makro kayaknya. Ini buat review produk pas banget ini. Keren. Worth it nih buat yang suka review produk dan story IG. Kalau ini pakai kamera belakangnya ya, kita coba apakah sama bagusnya. Ya, ini HDR, belakangin cahaya gimana? Untuk makro, zoom gimana? Sedekat apa? Apakah sesensitif kamera depan tadi? Oke. Gimana? Getar-getar. Kita coba jalan, maju, mundur. Sip, upload. Kita tes story TikTok pakai Xiaomi 12 Lite langsung dari aplikasi TikToknya. Kita zoom buat review produk, cocok banget ini ya, sampai deket banget ini detail. Oke, ini HDR juga terang, mantap. Dan ini untuk kamera belakangnya Xiaomi 12 Lite. Ini HDR, belakangin cahaya. Kita lihat zoomnya sedekat apa, sedetail apa. Untuk review produk, cocok atau enggak kamera belakangnya?
Saatnya kita tes kemampuan render CapCut dengan video durasi 15 detik dengan resolusi 1080p 60 fps dengan edit tipis-tipis ya. Ada teks dan juga potong-potong dan juga stabilizer. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Kemarin Poco M6 Pro 25 detik. Kalau ini berapa detik? Ya, tadi 15.05 sampai 15.2 5. Oke, 20 detik. Yeay. Ini ceritanya lagi review produk pakai kamera Xiaomi 12 Lite, kamera belakang di 1080 60 fps. Kita coba ngerender di CapCut 15 detik. Itu dia memakan durasi selama apa? Ya, oke. Oke, ini di screen recording. Kita mau lihat kualitasnya seperti apa, suara dan juga autofocus. Ya. Ini misalkan kita mau review produk, mau ngasih info ini ya, seperti apa dekatnya, kita autofocus tuh. Misalkan viewer disuruh baca deskripsi atau spesifikasi, bisa dibaca dari sini karena ada autofocus dan jarak dekatnya, detail nggak pecah, bisa kebaca ya. Ini worth it banget ya buat review produk. Terus juga mungkin mau detail suatu produk ya, teksturnya atau detail lainnya ya, seperti ini. Kita autofocus, mana sorry ya, tuh kelihatan detailnya ya. Iya ya, seperti ini kemampuannya di aplikasi Shopee Live. Dan untuk HDR, tapi siapa yang mau live di belakang matahari? Tapi bagus HDR-nya, lihat, bagus kan? Oke kan? Sip. Nah, jadi cocok banget lah buat teman-teman yang mau belajar coba-coba affiliate atau jualan live. Ya, itu dia kemampuan kamera video Xiaomi 12 Lite dalam bermedia sosial dan ber-all shop. Ya, buat teman-teman yang baru mau mulai usaha nih, pas banget ya buat review produk, konten kreator, terus online shop buat live. Nah, teman-teman kalau ada yang tahu handphone lain yang bisa sebagus ini, ketik di komen ya. See ya.